والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صاحب البرهان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. من سورة المؤمنون الآية الأول والثاني. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati bapak-bapak, orang-orang tua sesepuh kita, secara menyeluruh kita jemaah Masjid Al-Ikhlas di kediaman kita Desa Sidoarjo, Kecamatan Nanggabe. Sungguh kita adalah umatnya Muhammad Rasulullah SAW yang telah diberikan Allah rahmat besar bagi kita, yaitu keimanan kita sendiri. Seharusnya kita mengucapkan alhamdulillah atas segala bentuk rahmat yang dianugerahkan Allah kepada kita. Seharusnya pula kita membacakan selawat Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad yang telah mengembangkan sunnahnya di bumi sebagai pedoman hidup kita, sehingga kita seperti ini bisa hidup tenang, tenteram, dan terarah menjalani hidup dan kehidupan sehari-hari. Bapak-bapak, orang tua yang saya hormati, kajian kita ini walaupun telah lebih 6 bulan, masih sholat saja. Paling 2-3 kali dulu dialihkan ke judul lain. Tapi ini mungkin hampir-hampir di penghujung lagi. Penghujung mengenai bahasan sholat. Karena ini sudah bulan 2, minggu kedua, bulan 3, bulan keempat, April memasuki minggu ketiga nanti kita sudah puasa. Paling ada kita ini nanti bertemu di bulan 2 ini 2 kali lagi, di bulan 3 nanti 4, 6, di bulan 4 paling kita ketemu 2 kali lagi. Dan di 8 kali ketemu kita berpuasa ini. Kecuali nanti ada kesepakatan puasa pun kita juga datang sekaligus karawihan, bisa saja itu nanti kesepakatan kita. Oleh karena itu kita tetap masih di dalam ibadah sholat. Pada malam ini kajian kita ini Pak tentang apa-apa yang makruh kita kerjakan waktu sholat. Apa yang makruh? Waktu kita sholat kan ada yang wajib kita lakukan. Itu namanya rukun, kan begitu Pak? Kita baca Fatihah wajib, rukun. Kita rukuk wajib karena rukun. Kita iktidal rukun wajib kita lakukan. Bacaannya sunnah.
Habis kita pilih mana yang wajib, mana yang sunnah. Secara singkat, yang wajib kita lakukan di dalam sholat cuma 13. Hadir. Pertama harus berdiri, kedua harus berniat, ketiga harus takbir, keempat harus baca Fatihah, kelima harus ruku, keenam harus i'tidal, ketujuh harus sujud, kedelapan duduk antara dua sujud, kesembilan harus membaca at-tahiyatul akhir, ke-10 harus membaca Allahumma sholli ala Muhammad di tasawuf akhir, 11 harus berisam, ke-12 harus tertib. Mana tertib? Duluan yang duluan, belakang yang belakang, kan gitu. Baca Fatihah dulu baru ruku, jangan ruku baru baca Fatihah. Nah, itu namanya tertib. 13 cuma. Selain yang 13 ini disebut namanya sunat sholat, kan gitu Pak? Mana sunat sholat? Angkat tangan, lipat tangan, kan begitu Pak? Baca Allahu Akbar kabira, baca surat setelah Fatihah, baca Subhana rabbiyal azim waktu ruku, kasih Subhana rabbiyal, baca sami Allahu liman hamidah waktu i'tidal, baca Subhana rabbiyal azim waktu sujud, dan seterusnya. Itu namanya sunat. Nah, ini mau kita terangkan apa pula yang makruh kita lakukan dalam sholat. Ada yang mungkin nanti orang yang baru ini Bapak dengar. Bapak-bapak sekalian, sunat di dalam sholat artinya kita kerjakan berpahala, tak kita kerjakan tak pada dosa. Contoh, namun saat sholat, contoh kita sholat tak baca Allahu Akbar kabira, sah sholat apa enggak? Sah, cuman tak dapat pahala membaca Allahu Akbar kabira. Sah. Kita ruku, diam aja, enggak baca Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sah tak sholat? Sah. Tinggal lagi rugi, tak mendapat pahala membaca Subhana rabbiyal azim. Harus kita bedakan itu ya Pak. Nah, ini yang makruh. Apa saja yang makruh sewaktu kita sholat? Apa dimakruh Pak? Ini dulu. Apa yang dimakruh Pak? Kalau dilakukan tak pala berdosa. Ibu yang bilang, nah tidak. Ya lagi kaya dan ibu boleh tengok semuanya. Yang makruh di dalam sholat artinya kalaupun kita kerjakan atau kalaupun kita baca tak pala salah, tak pala dosa, tak pala batal sholat. Itu makruh. Jadi kalau kita ditanya orang, apakah yang makruh kamu lakukan di dalam sholat? 1, meninggalkan yang sunnah. Makruh itu. Karena apa sholatnya? Cuma rugi.
Contoh, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Apa yang dia tinggalkan? Coba. Apa yang ditinggalkan? Allah akan berbawa. Jangan ketinggal itu ya. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Kan tinggal berkata, ini dia namanya makruh. Makruh meninggalkan Allah berkata. Kenapa? Karena Allah berkata itu sunat di dalam sholat. Meninggalkan yang sunat makruh. Karena sunat lawannya makruh. Jelas. Sujud dia aja, tidak baca apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak bacanya subhanallah. Makruh. Pada sholat tidak makruh, cuma rugi. Tak dapat pahala subhanallah. Kalau orang yang bijak pasti tak mau rugi. Ya Pak, Bapak punya uang 100.000, ambil, lalu dimakan. Datang pulang saya, aku bakar, sama kita. Bapak rugi, saya tidak bakar uang. Kan begitu. Kan begitu. Jadi meninggalkan yang sunat itu makruh. Siapa yang tidak membaca Allahu Akbar kabira makruh. Ada yang makruh, lebih baik jangan. Lebih baik jangan. Ini pertama, makruh itu. Yang kedua, ini baru. Apa yang makruh dalam sholat tadi? Nanti kita jumpa Bapak. Yang nomor 2, makruh kita kerjakan di dalam sholat. Rabbus samai ila sama. Waktu sholat kita menengok ke atas, makruh. Allah, alhamdulillah, makruh itu. Ya Pak, makruh. Walaupun nggak lama, sebentar aja pun. Allah Akbar kabirallahu min kasiro subhanallah tertiap itu makruh. Kenapa? Karena sunat melihat kita bersujud ke bawah. Tahu-tahu ini ke atas makruh lah. Ya Pak, makruh. Namun nggak batal. Jadi gerakan badan yang membatalkan sholat apa? Gerakan badan kita yang membatalkan sholat, 1, berubah arah dada ke kiblat. Apa tadi? Dada ini wajib menghadap kiblat. Dada kita. Makanya sholat ke sana kiblat harus tahu. Ini namanya iltifat. Iltifat, berubah arah. Arah kiblat kita itu. Kemudian gerakan yang dilarang di dalam sholat, bergerak 3 kali berturut-turut anggota besar. Anggota besar. Mana yang sholat? 3 kali. Aman. Hati-hati. Sallallahu liman hamidah. 1, 2, 3, 4. Gambar ini berkata. Makanya hati-hati. Sallallahu liman hamidah. Iya. Yang besar. Kaki besar.
Ada itu. Buat apa sih? Ini baru. Begini kalau soal pas itu batuk, gimana Pak? Apa ya? Ada penyebab. Lama, aku katanya makro. Itu kan tak sengaja Pak. Tak sengaja betul Pak. Tadi ingin jadi juga ya. Tapi kalau kita yang ada orang terlalu. Kenapa begitu tak disengaja? Enggak sengaja Pak ganti tenggorokannya Pak ya? Iya, tidak sengaja. Gitu gimana ya? Orang begitu kan nggak ada kasih tapi Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. nggak patah tadi. Ya Pak. Iya Pak. Sedikit kenyaman. Usianya cuma jangan dipicit dia sehingga bersama dia nangis. Saya tanya, usir saya. Pak, saya bilang, oh siapa yang mau tulis kamarnya? Udah, saya nangis lah itu kan. Itu dia Pak, melihat saya. Berikut, apalagi yang dimakruhkan? An-nasru ila ma yalhi, melihat kepada sesuatu yang merubah pemikiran. Makanya kita harus tetap memandang ke bawah, jangan ke sana, jangan kemari. Kalau melihat kita ke sana, pasti membuat berubah pikiran. Nah kita manusia ini kemana-mana kita melihat, pikiran kita akan ke situ. Makanya kalau kita sholat jangan melihat ke sana kemari, karena itu akan melalaikan pikiran. Yang jelas begini, sambil baca, ataupun kadang-kadang tidak berjemaah tidak makmum, ketemanya ke bawah, yang tidak ke samping. Nanti mau ke samping, nampak di sana nanti pintu, kita pakai pintu. Nampak di sana merah, kenapa merah? Tetaplah melihat ke bawah, kalau punya merah sebenarnya, tetapkan aja dalam situ. Itu makhluk juga melihat itu ke tempat-tempat atau ke arah-arah yang bisa melalaikan pikiran. Berikutnya, tahmidul ainain, asalnya memejamkan mata makhluk. Yang kaya makhluk. Aku lebih busuk begitu katanya, tidak, malah bikin itu mengamuk. Makanya makhluk tidak memejamkan mata. Kalau dia pejamkan begini, kemudian pulang balik, ya makhluk lah. Gak mungkin pula dipejamkan dari awal sampai akhir. Pokoknya asal memejamkan mata itu hukumnya makhluk. Kalaupun dipejamkan sebentar, kalau ada perlunya, nggak ada makhluk. Atau tak disengaja, nggak ada makhluk. Memejamkan itu contoh kita sholat. Lewat kumbang di depan mata, terbang kumbang di depan mata, mata ini salah yang lewat di depan mata itu terjadi itu nggak paham. Berikut ini mungkin yang perlu kita jelaskan lebih mendalam. Makruh di dalam sholat bahasa Arab al-isyaratu bil yadaini inda salam. Ini sudah terjawab yang ditanya Bapak dulu. Makruh hukumnya bagi kita menggerakkan tapak tangan saat memberi salam. Karena ada orang begini, at-tahiyatul barakatuh shalawatut thayyibat lillah sampai fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Makruh. Ayat kita bahkan datang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapak tangan membuka ke kanan. Assalamualaikum
walaupun satu lagi tidak ada sudutnya itu, kecuali yang merasa dia keningnya karena dari sudut mungkin awal atau pasir ikannya atau apa-apa. Kalau dilihatkan begini ini bagian rangkaian ibadah sholat itu nyala. Apa dalilnya? Ini hadisnya. Ini dia baca. Buka tapak tangan ini, gerakkan tapak tangan ini waktu salam, ada hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Samurah, sahabat Nabi yang bernama Jabir, anak dari Pak Samurah. Kunna nusolli khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami sholat di belakang Nabi. Faqala, kata Nabi, ma balu haula'il muslimuna bi aydihim ka'annama aznabu khairin samsin. Innama yakfi ahadukum ayyadu yadayhi ala wajhihi summa yaqulu assalamualaikum warahmatullah. Artinya, tidak perlu kamu menggerakkan tapak tangan kamu ke kanan dan ke kiri waktu salam. Cukup letakkan aja di ujung pahamu. Itu katanya. Yang mendengarkan ini ucapan Nabi tadi si Jabir, karena si Jabir katanya dia sholat di belakang Nabi. Tidak usah gerakan tangan kamu salam. Itu katanya seperti asnabu khairin samsin. Asnab ekor, khairin konta, samsin kepanasan. Kalau begitu kamu gerakan tangan itu kayak ekor onta yang kepanasan. Kalau onta kepanasan itu berapa ekornya? Jadi itu dibandingkan Nabi dengan onta yang kepanasan. Jadi tidak usah dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makhluk ya Pak, Anda itu dibuat kayak gitu tak pada rusak suratnya, tapi lebih bagus gimana? Nggak tahu dia begini, oh baca, cuman jangkal. Kalau yang jangkal ini kan kalah yang dilakukan. Contohnya, baju ada tali, kantong dari dalam. Coba pergi ke banyak, kaki banyak kembali. Ada jalan yang kembali, kerjaan balik Pak. Tapi tiada kembali ini apa? Bertawa orang itu. Itu filmnya apa ibadah? Berikut takbiratul wassalam, ini juga makruh. Nutup mulut, ada orang sholat, Allahu Akbar. Ya Pak, kalau pakai masker, nah, itu kan ada perlunya. Ada perlunya. Jadi hukum memakai masker ini saat ini boleh, karena ada perlu darurat. Kalau nggak ada pengumuman si corona masih di sini, nggak usah pakai masker. Saya katakan kantongnya. Apalagi kemarin pakai masker dengan hukum apa kata orang kan begitu. Makruh saja ini. Ini hadisnya ada. Riwayat Abi Hurairah. Kata Abi Hurairah, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyaqatu yarqu lafahu bis shalah. Dilarang Rasulullah kita tutup mulut waktu sholat. Tak boleh larangan sendiri. Cuma larangannya ini larangan makruh, bukan larangan haram. Karena yang dilarang Nabi itu ada makruh, tapi ini bukan yang haram. Ini larangannya larangan makruh.
nutup mulut. Berikut Pak, ini yang sering perlu kita hati-hati. As-sholatu bihadratit ta'am. Makroni. Apa itu? Sholat bersamaan azan dengan nasi sudah terhidang di atas meja. Lebih bagus makan dulu baru sholat. Tapi masih sudah terhidang di atas meja. Kalau masih dalam memori enggak. Udah terhidang baik. Bahasa Arabnya as-sholatu bihadratit ta'am. Hadrat udah hadir, udah siap. Tinggal minum atau tinggal hidang. Mana tahu ada pesta kenduri pas aja. Kata panitia ini makan di atas meja, makan ambil sendiri berdiri. So baik dibilang pengumuman. Assalamualaikum bapak-bapak, setelah siap kita ini berdoa, demikianlah acara walimatul muslimin selesai. Dipersilakan bapak-bapak untuk mengambil rezeki masing-masing di atas meja kita yang telah disediakan. Menurut rezeki masing-masing. Silakan bapak-bapak sekaligus baca doa. Sebagai Allahu Akbar, Allahu Akbar di masjid. Dekat pula jarak rumah. Mana bapak dulu? Makan dulu. Ada hadisnya. Jangan hadis Ustaz. Kenapa? An Aisyah wa istri Nabi. Sebenarnya An Aisyah Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza kuntum al-'asha'u wa qimatis shalah fabda'u bil 'asha' wa rahmah. Kalau sudah dihidangkan, disajikan makanan sementara waktu sholat pas masuk, sudah dudukkanlah hidangan itu. Kalau begitu kata Nabi, kalau dipikir-pikir, tiba waktu sholat nasi terhidang, kata orang Sumatera Barat, Allah azan nasi tersanduk, katanya orang Barat ini, tersanduk, sebab nasi. Allah masuk sholat, nasi tersanduk, berkolanan dulu, dan tersanduk katanya. Jadi kalau dah tiba waktu sholat, pasti diumumkan juga waktu makan itu. Mengapa? Kan lebih bagus saat makan kita teringat sholat belum dikerjakan, ketimbang kita lagi sholat teringat makan. Pandangnya habis pula nanti cepat. Teringat ya. diambilnya nanti hatinya teman-teman mau sama aku ini. Itu dalam sholat sehingga bacaannya lancar, pikirannya kayak kepala kami itu pun berjalan. Apalagi kita cuma doa di marhaban kami sendiri berbelakang sama satu orang. Kami ini dua. Kalau kebetulan yang mesti itu kawan-kawan yang lumayan ekonominya suruh ini main coba kami beres. Nanti tukang marhaban 5 orang, tukang doa yang tua sediakan diri separuh kepala kambing 2 orang. Yang lainnya bergeser. Dan juga segitu pula persilakan makan ayam itu ya boleh kepala kambing dulu ya. Ketimbang waktu sore nanti teringat apa lagi. Artinya kurang waktu sholat dan begitu lagi. Memang makruh. Oh, andai udah di atas meja hidangan siap tinggal santap sholatnya terus juga dia mulai terus santap. Cuma lebih makan dulu. Dapat kalau sudah itu cuma mengurangi. Kenapa kurang? Pikirannya beralih ke makanan. Itu dia Pak ya.
Berikut as-salatu ala mudafa'atil akhmusain. Salat sedang keblok. Keblok ini dua, keblok depan dan keblok belakang. Jangan ditahan. Belum, enggak kumat. Siap azan, awak siap tadi. Siap kumat. Allah, Allah. Kami ikut sholat. Selesaikan dulu urusan. Biarlah terlambat 1 rakaat, 2 rakaat. Selesaikan yang lanjut kembali masuk kepada doa itu. Karena itu akan merusak hati, merusak pikiran, bahkan bisa mengganggu kesehatan. Makruh jika sholat sangat keberat mau pipis selesaikan, keberat mau ke belakang apalagi, karena perintah itu lebih keras daripada perintah presiden. Nanti dulu ya, makruh kita melanjutkan sholat. Cuma kalau sudah didengar sholat tidak keras itu mau buang angin, tergantung desakannya. Kalau desakannya itu enggak kepala sakit, teruskan sholat. Tapi kalau desakannya itu bila awak dan disujud awak menggigit dia lepas, bagus. Ini kan memperdalam pikiran banyak. Karena beda posisi itu waktu kita berdiri kejepit, ke depan kita sujud dia akan terlepas. Lagi itu dia lepas kepada orang belakang mainnya. Ini soal tapi kenyataan ini. Makanya dimaksudkan itu. Orang itu suruh berhenti kalau berhenti itu sebetulnya Pak berhenti dari sholat, jangan berhenti dari sholat haram. Kalau nggak ada alasan, nangis terus itu, nangis karena nafsu. Tapi Tuhan nanti dari kamu atas mau apa jangan, itu bahaya. Saya teringat waktu saya di sana. Itu saya ke pesantren tahun 66. Jadi kalau sekali. Guru saya almarhum Syekh Zainuddin. Kami hari Jumat di masjid. Dia khutbah. Ya hadir. Amin. Datang anaknya yang belum dewasa sudah besar halaman masjid. Ayah, abang sakit, muntah. Kata anak ini. Sementara Tuan Syekh Zainuddin Musa meninggalkan anaknya yang belum ini sudah sakit udah muntah. Guru saya turun dari mimbar, dipanggil yang sebelah ini suruh naik menggantikan dia pulang ke rumah. Sampai dia ke rumah sore-sore yang mau itu dan ngasih menggantikannya. Tak dengan sholat tidak. Sudah lama aku tanya, ayah, kamu panggil ayah itu saja. Itu ayah apa? Oh, kalau itu sudah asal meninggal. Ayah bagaimana meninggal? Sudah sudah ayah, panggil. Tidak pula. Darurat itu main, darurat anak itu kan diri kita. Jadi enggak boleh meninggalkan sholat, berhenti sholat kalau enggak terpaksa. Seandainya pun kita sholat, lipat, pusar pula, kalau sudah anak kami, kita akan enak. Yang kali ke kanan, cuma aku jangan berarti ada betul, pilih dia, apa terus sholat. Boleh itu, cuma gerakannya aku jangan betul-betul 3 kali. Karena betul-betul 3 kali itu sudah kita terangkan dalam sholat. Amal dikasih pekerjaan yang banyak melakukan sholat. Kalau cuma 2 kali enggak akan gitu.
Dan jelas Pak ya, kebelet itu memang selesaikan. Berikut as-salatu ala walabatin naum. Oh, belum diterangkan hadis ini supaya enak kalau dibacakan dari sini juga. Apa dalilnya? Apa dasarnya? Apa alasannya bahwa orang yang kebelet itu makruh sholat? Ini hadis. Riwayat Imam Abu Dawud, Ahmad dan Tirmidzi. Hadis hasan itu menjelang sahih. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasatun ta'illu bi ahadin alla yaqulna la yaqumu rajulu qauman fa yaqussu nafsahu bi du'a fa in fa'ala faqad khanahum wa la yanzilu fi qahrin baitin qabla yasta'zan fa in fa'ala faqad dakhala wa la yusalli wa huwa khawifun hatta yatafaq wa kadzalik idza antum sami'tum yusalli ahadukum bi hadratil ta'am wa la huwa yad'u lahu sayyid. Seorang sahabat yang bernama Hasan bin Sawar katanya petunjuk Nabi kita, janganlah kamu sholat sementara kamu sudah dihadirkan makanan satu riwayat, dan janganlah kamu sholat sedangkan kamu sudah dikalahkan oleh tuntutan mengeluarkan kotoran. Kan kalah kita itu, desanya itu kalah kita, waktu lagi bisa gitu. Jadi kalah kamu sholat seperti itu. Dengan demikian ulama mengatakan makruh sholat saat kebeloan isya. Ini hadisnya. Berikut juga makruh kita sholat inda walabatin naum, saat kita ngantuk. Siang umpamanya tadi malam belum tidur, duduk masih terasa ngantuk, sholat juga jangan. Dia bagus itu waktu. Masih lama waktu ada 1 jam, tidurkan dulu setengah jam dulu. Biarlah tidur dulu supaya hilang ngantuk, baru sholat. Setelah itu baru sholat lagi. Artinya janganlah kiranya di dalam sholat itu ngantuk tidak terjadi. Kita usahakan jangan di dalam sholat itu terjadi ngantuk. Karena bila ngantuk di dalam sholat itu pasti lari dari bacaan kita, apalagi dari zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Artinya mari kita berusaha segala gangguan yang akan terjadi pada diri kita di dalam sholat, mari kita usahakan itu menjauhkannya. Bila pun ada anak, bilang dulu sama anak atau sama istri, anak ini jauhkan itu. Nah, kadang-kadang lagi suruh juga duduk deh, pakai juga sesuatu kan. Jadi supaya jangan mengganggu itu, kita sendiri kan atas sholat itu. Terakhir, belajar. Terakhir ialah iltizam makan nafas bil mat di sholat di minggu kedua. Jangan menetap di masjid pada suatu tempat. Jangan barang sholat itu saja. Jangan pindah-pindah supaya banyak tempat yang sesuai. Demikian lagi nanti kita lanjut.